Setelah teasernya muncul beberapa waktu lalu, kini official trailer film Doctor Strange in the Multiverse of Madness telah resmi dirilis. So, seperti apa ya penjelasannya? Mari kita breakdown. Sebelum membreakdown sejumlah adegannya, gue mau menginformasikan bahwa Marvel turut merilis poster baru dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di dalam poster ini pun tampak Easter egg perisai Captain America, meski di dalam trailernya belum terlihat soal adegan kemunculannya. Ada teori yang bilang bahwa ini adalah momen munculnya varian Captain America baru yang diperankan oleh John Krasinski, tetapi ada juga yang meyakini bahwa ini adalah Easter egg daripada eksisnya Captain Carter yang bakal membantu Illuminati. Dan oke, mari kita lanjut soal pembahasan setiap hal menarik di dalam official trailer dari sequel Doctor Strange. Pembukaan dibuka dengan pengakuan Doctor Strange yang mengaku mendapatkan mimpi buruk setiap malam dengan tampak bangunan yang meleleh ke atas. Dan hal ini mungkin secara nggak langsung turut membuka peluang munculnya musuh baru yaitu Nightmare yang di dalam komik memang menguasai alam mimpi buruk. Selain Nightmare, menurut gue bisa saja ya ada karakter lain yang lebih jahat, karena kalau teman-teman jeli, maka kalian bisa melihat unsur merah yang ada di belakang bangunan dan juga di belakang tangga yang mirip dengan sihir Chaos of Magic milik Wanda. Lalu adegan pun berlanjut dengan kamar Touch yang diserang dan para penyihir yang sedang mempertahankan diri dari serangan. Pada adegan berikutnya tampak sosok mirip America Chavez yang sedang ditawan dan mendadak ada portal berpindah universe yang menjadi ciri khas kekuatannya seperti seolah-olah sedang terbuka. Untuk lokasi kejadian ini menurut gue masih misterius, apakah di dalam dimensi tertentu yaitu mimpi ataukah berada di universe lain. Nah, adegan ini lagi-lagi mirip ya dengan gambaran yang ada di dalam komik, yaitu ketika Nightmare menawan para tawanannya. Cuma ini kan baru asumsi dasar ya teman-teman, karena bisa saja Marvel menciptakan plot twist yang mengecoh kita semua. Lalu berikutnya ada monster yang mirip mumi dengan perban, dan apakah ini adalah petunjuk yang memiliki hubungan dengan karakter yang ada di dalam film series Moon Knight ataukah cuma kebetulan belaka. Dan adegan pun beralih dengan sosok yang ciri-cirinya diduga mirip dengan Defender Strange datang dalam portal yang diciptakan oleh America Chavez dan diiringi narasi bahwa Strange sedang mengalami mimpi buruk. Meskipun petunjuk munculnya Nightmare mungkin menyita perhatian di dalam trailer, tapi uniknya nih teman-teman, kalau kalian jeli, maka Marvel terlihat mencoba mempermainkan persepsi penonton karena di dalam logo Marvel tampak ada siluet berbentuk tentakel. Apakah ini ada keterkaitan dengan Gargantos atau bahkan Sumagorath? Dan apakah jangan-jangan Sumagorath adalah musuh utamanya karena mendapatkan ruang yang sangat spesial untuk masuk ke dalam logo Marvel? We don't know who or what will walk through it. Narasi pun berlanjut dengan memperlihatkan Strange yang seolah-olah terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang, dan di sini adegan disusul dengan Strange yang memegang bulatan mirip Chaos of Magic atau sihir gelap yang seharusnya tidak digunakan karena mampu menciptakan bahaya baru. Dan uniknya ada sosok yang di depannya, entah itu mungkin America Chavez karena terlihat dari rambut panjang dan juga kostumnya yang seperti jaket jeans namun dengan tampilan yang sedikit di blur. Adegan pun berlanjut dengan Strange yang membanting bola merah tersebut ke lantai di tempat yang diduga Sanctum Sanctorum, meskipun belum jelas ini di Sanctum Sanctorum Universe yang mana. Adegan berikutnya muncul kondisi perkotaan yang hancur dan juga Strange yang kembali muncul dengan tampilan baru dalam Cloak of Levitation yang memiliki ornamen tertentu. So, apakah ini adalah Cloak of Levitation yang digunakan setelah dirinya menguasai Chaos of Magic atau jangan-jangan terjadi kerusakan pada jubah sakti lamanya? 3 adegan berikutnya ada Wong yang terkaget disusul Christine Palmer yang keluar dari pesta pernikahan dan juga America Chavez yang berlarian bersama para penduduk. Ketiga rangkaian adegan ini semakin menguatkan bocoran yang beredar bahwa serangan Gargantos ke kota terjadi tepat saat pernikahan Palmer sedang berlangsung. Adegan selanjutnya bisa dibilang nggak terlalu mengejutkan karena mengulang teaser yang pertama, tetapi ada pengakuan Wanda yang misterius bahwa Fish alias Vision punya teori soal multiverse. So, pertanyaannya siapa Vision yang dimaksud? Apakah White Vision? Kemudian apakah memang Vision punya pengetahuan soal multiverse? Ataukah jangan-jangan ada sosok yang menyamar sebagai Vision dan datang lalu menggoda Wanda untuk memberinya pengetahuan soal multiverse? I'm sorry, Stephen. Adegan berikutnya tampak lokasi seperti kamar Touch yang mendapat serangan dan juga Rintrah lagi-lagi disorot berdiri bersama para penyihir untuk mempertahankan diri. Visual Rintrah yang disorot cukup sering ini pun bisa jadi punya peran penting dalam sequel Doctor Strange, apalagi menurut sinopsis resmi terbaru, Doctor Strange akan dibantu oleh sekutu lama dan juga sekutu baru. So, bisa jadi Rintrah pun adalah sekutu Doctor Strange yang dimaksud, sebagaimana di dalam komiknya Rintrah memang sering membantu Doctor Strange. Rangkaian adegan berikutnya ada momen Mordo yang ngomong bahwa realitas telah dirusak dan diduga Strange adalah penyebabnya. Well, yang gak kalah unik, adegan pun berlanjut dengan Strange yang dibawa oleh Ultron ke dalam markas yang diduga milik Illuminati. Dan jika dilihat di sini, ada berbagai ornamen futuristik dari patung-patung yang ada, seperti misalnya aja ada makhluk bersayap dan yang menarik, ada manusia yang ada di dalam lingkaran seperti sedang memukul. Menurut gue visual ini kok mirip ya dengan ilustrasi yang ditunjukkan oleh He Who Remains saat berbicara dengan Loki. So, apakah ini adalah Easter egg Kang yang memang di dalam komik bisa menjelma menjadi siapa saja dengan menguasai seluruh garis waktu? Karena
kalau teman-teman melihat dengan jeli, maka sosok bersayap ini pun mirip dengan makhluk-makhluk yang ada di dalam mitologi zaman dulu. So, dengan demikian apakah patung-patung ini adalah wujud narsis dari seorang Kang yang memang menguasai berbagai rentang waktu, sebagaimana zaman dulu hingga masa mendatang, dan bahkan dia juga menguasai Illuminati? Ya, balik lagi, ini baru spekulasi aja ya teman-teman. Tell him the truth. Pada adegan berikutnya bisa dibilang sesuai prediksi atau bocoran bahwa Strange akan menemui Illuminati sebagaimana terlihat beberapa kursi yang berjejer dan juga suara yang diduga milik Profesor X yang diperankan oleh Patrick Stewart. Hanya saja yang menurut gue unik nih teman-teman, kalau di sisi kiri ini agak diterangkan, maka akan tampak sosok seseorang yang menggunakan sesuatu di lehernya. Dan karakter ini pun bisa dibilang mirip dengan sosok Black Panther dengan ornamen mirip kalung yang ada di lehernya. Hadirnya Black Panther ini memang gak mengherankan karena di dalam komik dia memang menjadi anggota Illuminati. Namun demikian, pertanyaan selanjutnya adalah soal siapa ya yang menjadi Black Panther dan memimpin Illuminati. Hal ini karena Chadwick Boseman diketahui telah meninggal dunia. Dan oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Pada momen ini ada yang menarik, terutama ketika narasi bercerita masuk ke dalam dimensi baru, yang dimana tampak Strange dan juga Savage yang berada di tempat yang aneh dengan makhluk yang mirip dinosaurus di sisi kanan. Kemudian adegan pun berpindah dengan momen Strange serta Savage yang wajahnya terbelah menjadi beberapa bagian. Adegan ini kok mirip ya menurut gue dengan pertarungan antara Ultron yang melawan The Watcher, di mana ketika itu mereka berpindah dari satu dimensi ke dimensi lain. Dan kalaupun memang benar konteks ini mirip, maka apakah ada cameo dari The Watcher? Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik ya untuk kita tunggu. Dalam adegan berikutnya masih kombinasi antara adegan di teaser sebelumnya, dan yang baru menurut gue di sini atau yang lebih menarik adalah ketika sosok mirip Captain Marvel yang melawan Wanda. Dan menurut gue pribadi, meskipun mungkin terlihat mirip, tetapi sepertinya ini bukanlah Captain Marvel Carol Danvers, melainkan sosok Monica Rambeau. Selanjutnya ada juga momen yang gak kalah seru nih teman-teman, yaitu ketika terlihat kuil penyihir yang diserang dan tampak Mr. Hamid di dalam film Doctor Strange yang pertama muncul bersama America Chavez. So mungkin aja ya ini bakalan menjadi debut Mr. Hamid untuk menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Adegan pun berlanjut dengan narasi Wanda yang berkata kepada Strange bahwa dengan melanggar aturan maka Strange bisa menjadi pahlawan. Berikutnya teman-teman bisa melihat ada patung Stephen yang berdiri dengan gagah di depan Sanctum Sanctorum. Di sini setidaknya menurut gue ada dua hal yang menarik, yaitu yang pertama, ngapain Strange senarsis itu membuat patung di depan Sanctum Sanctorum? Karena di film pertama aja, sikap Strange yang sombong berusaha ditekan oleh Ancient One. Berikutnya di sisi kanan ada tanaman yang mirip dengan lokasi pertemuan antara Strange dan juga Wanda. So apakah ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Wanda untuk menggoda Strange dan memancingnya untuk membantu mencapai tujuan tertentu? Lalu yang gak kalah unik, muncul dua sosok Wanda di dalam rumah yang mirip dengan rumah Wanda yang ada di dalam Westview. Serta disusul dengan Wanda dalam kostum Scarlet Witch yang berkata jujur kepada Strange bahwa ia bisa menjadi musuh. Hal ini setidaknya semakin menguatkan bahwa Strange memang sedang dihadapkan ke dalam sebuah pilihan. Dan bukan gak mungkin sosok Wanda yang sedang berdiri ini adalah sosok lain yang punya pengaruh untuk mengubahnya menjadi lebih jahat. Untuk rangkaian adegan berikutnya bisa dibilang cukup mengecoh ya teman-teman, karena ada adegan kamar Touch yang diserang, lalu Chavez yang sedang meninju sesuatu. Dua momen ini mungkin sekilas terlihat menyambung, padahal sebenarnya berbeda, karena kejadian sosok yang terpental ini sepertinya berada di dalam markas Illuminati, sebagaimana terlihat ada pilar-pilar dan juga kubah yang berada di atasnya. Berikutnya ada Wong dengan kostum baru berwarna ungu dengan menggunakan senjata mirip gabungan antara pedang dan juga lasso yang terbuat dari mantra penyihir. Adegan ini sepertinya menjadi cara Marvel untuk membuka persepsi baru bahwa Wong yang menjadi Sorcerer Supreme memang sudah mengalami peningkatan kekuatan yang jauh berbeda. Selanjutnya muncul tampilan Wanda dengan wajah berdarah, disusul Wong yang seolah-olah akan terjatuh dan berteriak kepada Strange. Momen ini mungkin mirip ya dengan momen Marvel Zombie, terutama ketika munculnya Wanda versi zombie di dalam film series What If. Hal serupa pun terlihat ketika sosok Strange yang berpenampilan pucat dikelilingi oleh makhluk jahat. So, apakah ini adalah momen Strange yang berubah menjadi zombie setelah diserang oleh makhluk jahat ini? Ataukah jangan-jangan ini adalah momen ketika Dr. Strange yang diperingatkan oleh Wong saat dia hendak menyerap berbagai makhluk jahat dan berubah menjadi Strange Supreme, sebagaimana mirip dengan yang ada di dalam film series What If. Selanjutnya endingnya ini menurut gue keren banget ya teman-teman, karena judul film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ditampilkan dalam bentuk serpihan-serpihan silver yang kemudian menyatu. Dan sebagai informasi aja nih buat teman-teman, kalau X-Men selama ini memang dikenal sering menggunakan elemen silver di dalam film-film mereka. So apakah ini adalah momen Marvel ingin menonjolkan elemen bersatunya X-Men ke dalam MCU? Ya kita tunggu filmnya dirilis pada bulan Mei mendatang. Jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.